Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ibna Nasyita Muti. Saya dari Akuntansi 20E akan mempresentasikan bab 5, kepribadian dan nilai. Yang pertama ada kepribadian atau personality. Kepribadian adalah jumlah total cara-cara di mana seseorang individu beraksi atas dan berinteraksi dengan orang lain. Pentingnya proses pengukuran kepribadian dalam perekrutan agar dapat memprediksi siapa yang terbaik untuk sebuah pekerjaan. Selanjutnya di sini ada pembeda kepribadian atau heredity. Hereditas adalah faktor yang ditentukan saat konsepsi, biologis, fisik, dan pembentukan psikologis inheren. Penelitian membuktikan bahwa hereditas mempengaruhi sekitar 50% dari kesamaan kepribadian antara anggota dan lebih dari 30% kesamaan dalam minat kerja dan hiburan. Lalu selanjutnya ada indikator tipe Myers-Briggs. Ini ada 4 tipe. Yang pertama ada extrovert sama introvert. Yang kedua ada perasa atau sensing dan intuitif. Yang ketiga ada pemikir dan perasa atau feeling. Yang keempat ada penilai dan penerima. Kita bahas dulu yang extrovert dan introvert. Extrovert sendiri adalah seseorang yang memiliki tipe cenderung ramah, pandai bergaul, pandai bersosialisasi, dan percaya diri. Sedangkan seseorang yang memiliki tipe introvert cenderung tenang dan pemalu. Yang kedua ada perasa atau sensing versus intuitif. Seseorang yang memiliki tipe perasa cenderung praktis serta memilih rutin dan urutan serta detail. Sedangkan seseorang yang memiliki tipe intuitif bergantung pada proses tidak sadar dan melihat pada gambaran besar. Yang ketiga ada pemikir atau thinking versus perasa atau feeling. Seseorang yang memiliki tipe memikirkan biasanya menggunakan penalaran dan logika untuk menangani masalah, sedangkan seseorang yang memiliki tipe merasakan berpegang pada nilai-nilai dan emosi pribadi mereka. Jadi di yang kedua itu, perasanya itu maksudnya adalah perasa sensing dan yang ketiga itu perasa feeling. Perbedaannya adalah jika perasa sensing sendiri itu merupakan tipe perasa yang cenderung praktis. Sedangkan kalau misalkan perasa feeling itu maksudnya adalah seseorang yang memiliki tipe merasakan berpegang pada nilai-nilai emosi pribadi mereka. Jadi perbedaannya di bagian cenderung praktis dan juga di bagian menggunakan perasaan atau emosi pribadi mereka. Yang keempat adalah penilai atau penerima. Jadi penilai sendiri itu memiliki tipe menginginkan kendali dan memilih urutan dan struktur. Sedangkan seseorang yang memiliki tipe menerima cenderung fleksibel dan spontan. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki tipe introvert atau intuitif atau pemikir atau penilai adalah visioner dengan pikiran asli dan dorongan yang kuat. Mereka skeptis, kritis, independen, berkemauan kuat, dan seringkali sombong. Kemudian mereka yang memiliki tipe ekstrovert atau perasa atau pemikir atau penilai adalah pengatur. Mereka realistis, logis, analitis, dan pembuat keputusan cocok untuk bisnis dan mekanika. Selanjutnya ada model kepribadian 5 besar atau Big Five model. Yang pertama itu ada ekstraversi. Ekstraversi sendiri adalah menampilkan level kenyamanan di dalam hubungan. Ekstrovert cenderung ekspresif, percaya diri, dan mampu bersosialisasi. Selain itu, mereka juga pemalu, penakut, dan tenang. Yang kedua ada keramahan. Dimensi ini merujuk pada kecenderungan seseorang, individu untuk memahami orang lain. Orang ramah yang kooperatif, hangat, dan mempercayai. Orang yang berskor rendah cenderung dingin, tidak ramah, dan antagonis. Yang ketiga ada kehati-hatian. Dimensi ini merupakan sebuah ukuran reliabilitas. Contohnya adalah orang yang sangat hati-hati, bertanggung jawab, teratur, dapat diandalkan, dan persisten. Mereka yang memiliki skor rendah cenderung mudah dialihkan, tidak teratur, dan tidak dapat diandalkan. Yang keempat ada stabilitas emosional. Di sini adalah orang yang memiliki stabilitas emosional tinggi cenderung tenang, percaya diri, dan aman. Sedangkan mereka yang memiliki stabilitas emosional yang rendah cenderung gugup, cemas, depresi, dan tidak aman. Yang kelima atau yang terakhir adalah keterbukaan pada pengalaman. Dimensi ini mencakup minat dan ketertarikan atas inovasi, orang yang sangat terbuka, kreatif, ingin tahu, dan secara artistik sensitif. Sebaliknya, mereka yang berada di ujung lainnya dari kategori ini konvensional dan merasa nyaman dalam keadaan dikenal.
Lalu di sini ada tabel tentang Big Five model tadi. Yang pertama adalah stabilitas emosional. Mengapa stabilitas emosional itu relevan? Karena lebih sedikit pemikiran negatif dan emosi negatif. Yang kedua ada lebih tidak waspada yang berlebihan. Dan yang mempengaruhinya adalah kepuasan hidup dan kerja yang lebih tinggi, juga level stres lebih rendah. Yang kedua ada ekstraversi. Ekstraversi relevan karena keahlian interpersonal lebih baik, dominasi sosial lebih besar, lebih ekspresif secara emosional, yang dipengaruhi oleh kinerja lebih baik, kepemimpinan lebih baik, kepuasan kerja dan hidup lebih baik. Yang ketiga ada keterbukaan. Keterbukaan relevan karena meningkatkan pembelajaran, lebih kreatif, lebih fleksibel, dan dipengaruhi oleh pelatihan kinerja, peningkatan kepemimpinan, lebih adaptif terhadap perubahan. Yang keempat ada keramahan. Keramahan relevan karena lebih disukai dan lebih patuh dan taat. Lalu dipengaruhi oleh kinerja lebih baik dan level perilaku menyimpang lebih rendah. Yang terakhir kehati-hatian. Kehati-hatian relevan karena lebih banyak usaha dan persistensi. Yang kedua ada lebih terdorong dan disiplin. Dan yang terakhir lebih teratur dan terencana yang dipengaruhi oleh kinerja lebih baik, kepemimpinan lebih baik, dan umur panjang. Lalu di sini ada faktor Big Five model dalam memprediksi perilaku di tempat kerja. Yang pertama, stabilitas emosional itu dari kelima faktor besar dalam kepribadian, faktor yang paling mempengaruhi kepuasan hidup, kepuasan kerja, dan tingkat stres adalah stabilitas emosional. Seseorang yang memiliki tingkat stabilitas emosional yang tinggi memiliki emosi-emosi negatif yang lebih rendah dan lebih optimis karena mampu mengontrol stres lebih baik. Yang kedua ada extrovert. Jadi, seseorang yang ekstrovert cenderung ekspresif, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dan mampu bersosialisasi, sehingga mereka memilih emosi-emosi positif dibandingkan orang yang introvert. Seseorang yang ekstrovert memiliki kinerja lebih baik, biasanya mereka memiliki lebih banyak teman dan lebih banyak keahlian daripada seorang introvert. Namun, menurut beberapa studi, seseorang ekstrovert lebih cenderung terlibat dalam perilaku berbahaya dan lebih cenderung untuk berbohong dalam wawancara kerja dibanding orang introvert. Yang ketiga ada terbuka pada pengalaman. Dalam hal kepemimpinan, dibutuhkan seorang pemimpin yang terbuka pada pengalaman atau memiliki rasa ingin tahu dan ingin berinovasi. Seseorang yang terbuka terhadap pengalaman memiliki kreativitas yang lebih dalam berbagai hal. Dengan kreativitas yang lebih, seorang pemimpin lebih mampu menghadapi perubahan dalam organisasi dan mampu memimpin dengan efektif. Yang keempat ada keramahan. Jadi faktor keramahan juga memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku pekerja di tempat kerja. Seorang pekerja yang ramah tentu saja akan mempunyai banyak teman dan disukai oleh pekerja lainnya. Mereka cenderung taat terhadap peraturan, rentan terhadap kecelakaan kerja, dan lebih puas dalam pekerjaannya. Kemudian seorang pekerja yang ramah juga mempunyai kinerja yang lebih baik dibanding pekerja lainnya dalam pekerjaan yang berorientasi interpersonal seperti layanan pelanggan. Yang kelima kehati-hatian. Seseorang yang memiliki tingkat kehati-hatian yang tinggi memiliki kinerja dan mampu memimpin dengan lebih baik. Hal itu disebabkan mereka yang memiliki kehati-hatian yang tinggi cenderung memiliki usaha lebih dan persisten. Kemudian mereka memiliki kedisiplinan dan motivasi yang lebih serta lebih teratur dan terencana. Selanjutnya ada dark triad. Jadi dark triad sendiri ini adalah faktor-faktor yang tidak disukai dalam dunia sosial, dan faktor-faktor tersebut yang pertama ada Machiavellianisme. Seorang individu yang memiliki kepribadian ini cenderung menggunakan cara-cara yang kurang tepat demi mencapai hasil yang diinginkan. Seorang yang termasuk kategori Machiavellianisme mempercayai bahwa tercapainya tujuan atau hasil dapat membenarkan segala cara. Mereka cenderung berperilaku agresif dan kontraproduktif. Menurut beberapa riset, seorang Machiavellianisme lebih sering memanipulasi, lebih banyak menang, serta mampu memengaruhi orang lain. Namun kemenangan yang mereka raih hanya bersifat jangka pendek karena Machiavellianisme tidak disukai oleh banyak orang. Yang kedua ada narsisme. Jadi narsisme itu suatu kepribadian seseorang di mana orang tersebut memiliki rasa berlebihan akan pentingnya diri sehingga ingin dikagumi secara lebih dan cenderung angkuh. Seseorang yang narsis memiliki motivasi kerja, keterlibatan kerja, dan kepuasan hidup yang lebih tinggi dibanding orang lainnya.
Selain itu, mereka yang berkepribadian narsis mampu beradaptasi dan mengambil keputusan lebih baik ketika dihadapkan pada keputusan yang kompleks. Namun dalam konteks etis, seorang pemimpin yang memiliki kepribadian narsis dinilai tidak etis dan tidak efektif karena mereka cenderung berpikir mereka memimpin dengan lebih baik dibandingkan pemimpin-pemimpin lainnya yang justru mampu menurunkan kinerja mereka sendiri. Yang ketiga, psikopat. Psikopat didefinisikan sebagai perilaku kurang peduli terhadap orang lain dan kurangnya rasa bersalah atas perilakunya yang membahayakan orang lain. Jadi, seorang dapat dikatakan sebagai psikopat ketika mereka menilai motivasi seseorang itu sebagai kesiapan untuk menipu demi memperoleh hasil yang diinginkan, impulsivitas, dan ketidakpedulian terhadap orang lain. Selanjutnya ada pendekatan dan penghindaran. Kerangka kerja pendekatan penghindaran menggunakan motivasi sebagai karakteristik kepribadian. Motivasi pendekatan dan penghindaran merupakan reaksi dari adanya rangsangan atau stimulus. Kerangka pendekatan penghindaran membantu memprediksi perilaku kerja dan mencakup beragam motif kita saat bertindak. Contohnya gini, tekanan kompetitif memunculkan motivasi pendekatan dan motivasi penghindaran. Motivasi pendekatan berupa motivasi untuk bekerja lebih keras untuk memenangkan kompetisi. Sedangkan motivasi penghindaran berupa pengalihan dan hilangnya motivasi karena rasa takut untuk kalah. Kinerja seorang individu dipengaruhi oleh motivasi yang mendominasi apakah motivasi pendekatan atau motivasi penghindaran. Selanjutnya ada sifat kepribadian lainnya yang relevan dengan perilaku organisasi. Di sini ada 3 sifat. Yang pertama ada evaluasi inti diri. Jadi evaluasi inti diri adalah evaluasi individu terhadap kemampuan, kompetensi, dan nilai mereka sebagai individu. Seseorang yang memiliki evaluasi inti diri positif cenderung lebih menyukai dirinya, memandang dirinya efektif, mampu, dan dalam kendali atas lingkungannya. Orang yang memiliki evaluasi diri positif memiliki kinerja lebih baik dibanding yang orang yang memiliki evaluasi negatif. Hal itu disebabkan mereka mampu menetapkan tujuan yang tepat, mampu berkomitmen atas tujuannya, dan mampu bertahan dalam proses pencapaian tujuan. Lalu yang kedua ada pengawasan diri. Pengawasan diri adalah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan perilakunya terhadap faktor-faktor situasional eksternal. Pengawasan diri yang tinggi menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik dapat menyesuaikan perilakunya terhadap perubahan situasi dan tuntutan faktor eksternal. Seseorang yang memiliki pengawasan diri yang tinggi memiliki kinerja yang baik dan lebih mungkin untuk menjadi seorang pemimpin. Lalu yang ketiga ada kepribadian proaktif. Jadi kepribadian proaktif itu adalah ketika seseorang mengidentifikasi peluang, mengambil inisiatif dan tindakan, serta mampu bertahan sampai adanya perubahan yang berarti. Orang-orang yang memiliki kepribadian proaktif lebih dibutuhkan oleh organisasi karena mereka mampu mengidentifikasi peluang, mengambil tindakan atas adanya peluang tersebut, dan mampu bertahan sampai adanya perubahan yang berarti. Kita lanjut, di sini ada kepribadian dan situasi. Di kepribadian dan situasi ini terdapat 2 teori. Yang pertama ada teori kekuatan situasi, yang kedua ada teori aktivitas sifat. Yang pertama itu teori kekuatan situasi. Jadi di sini mengindikasikan bahwa cara kepribadian bertranslasi ke dalam perilaku bergantung pada kekuatan situasi. Para peneliti telah menganalisis kekuatan situasi dalam organisasi dari segi 4 elemen, yaitu kejelasan, konsistensi, batasan, konsekuensi. Namun tidak berarti bahwa aturan selalu diinginkan oleh organisasi untuk menciptakan situasi yang kuat bagi para pekerjanya. Antara lain, di sini sebenarnya ada 4. Yang pertama itu ada pekerja dengan aturan-aturan yang luar biasa banyak dan proses yang dikendalikan sangat ketat. Yang kedua itu setiap orang itu berbeda. Pekerjaan yang menurut orang itu baik mungkin terlihat buruk bagi yang lainnya. Yang ketiga, situasi yang kuat mungkin menekan kreativitas, inisiatif, dan keleluasaan yang disebabkan oleh beberapa budaya. Lalu yang keempat ada pekerja semakin kompleks dan terkait secara global. Lalu yang kedua ada teori aktivitas sifat. Jadi di sini adalah memprediksi bahwa beberapa situasi, peristiwa atau intervensi mengaktifasikan sebuah sifat lebih dari yang lain. Kita masuk ke nilai. Tadi udah di kepribadian, kita masuk ke nilai sekarang. Nilai atau value menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seorang individu mengenal hal-hal yang menyampaikan yang baik benar atau diinginkan. Nilai memiliki sifat isi dan intensitas.
Lalu masuk ke pentingnya nilai. Jadi nilai penting terhadap penelitian perilaku organisasi karena menjadi dasar pemahaman sikap dan motivasi individu. Dan karena hal tersebut berpengaruh terhadap kita. Lalu nilai itu mempengaruhi sikap dan perilaku. Misalkan gini, Anda memasuki sebuah perusahaan dan memiliki pandangan bahwa pengalokasian berdasarkan prestasi kerja adalah benar, sementara pengalokasian imbalan berdasarkan senioritas adalah salah. Lalu, di sini ada 2 jenis nilai, yang pertama itu nilai terminal. Jadi, nilai terminal itu adalah hasil akhir yang diinginkan dari keberadaan, sasaran yang ingin dicapai seseorang dalam hidupnya. Lalu yang kedua ada nilai instrumental. Jadi nilai instrumental itu mode perilaku yang lebih disukai atau alat untuk mencapai nilai terminal seseorang. Selanjutnya ada nilai-nilai pada generasi. Di sini ada tabel, dan berdasarkan tabel nilai-nilai kerja dominan pada angkatan kerja di sini, ternyata klasifikasi ini belum cukup didukung oleh riset yang solid. Tinjauan terkini menyatakan bahwa banyak terjadi generalisasi yang dilebih-lebihkan atau tidak benar. Satu studi yang menggunakan sebuah desain longitudinal menemukan bahwa nilai yang ditempatkan pada kesenangan telah meningkat selama generasi dari generasi lonjakan bayi ke generasi milenium dan sentralis kerja telah menurun. Tetapi ia tidak mendapati bahwa generasi milenium memiliki nilai kerja yang lebih altruistik seperti yang diharapkan. Lalu di sini ada mengaitkan kepribadian dan nilai-nilai individu di tempat kerja. Yang pertama itu ada kecocokan orang dan pekerjaan. Teori ini merupakan teori John Holland yang mengidentifikasikan 6 tipe kepribadian dan mengusulkan bahwa kecocokan antara tipe kepribadian dan lingkungan pekerjaan menentukan kepuasan dan perputaran. Yang kedua ada kecocokan orang organisasi. Teori ini berpendapat bahwa orang-orang tertarik pada dan dipilih oleh Jadi di teori ini berpendapat bahwa orang-orang tertarik pada dan dipilih oleh organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai mereka, dan mereka meninggalkan organisasi yang tidak cocok dengan kepribadiannya. Lalu beberapa riset membuktikan juga bahwa kecocokan orang organisasi lebih penting dalam memprediksi perputaran pekerja di negara kolektivistik. Itu negara India daripada di negara yang lebih individualistis, itu negara Amerika Serikat. Selanjutnya di sini ada nilai-nilai internasional. Yang pertama adalah jarak kekuasaan. Jadi jarak kekuasaan itu adalah suatu atribut budaya nasional yang menjelaskan tingkat di mana orang-orang dalam suatu negara menerima bahwa kekuasaan dalam institusi dan organisasi menyebar tidak merata. Yang kedua ada individualisme versus kolektivisme. Jadi individualisme sendiri adalah suatu atribut budaya nasional yang menjelaskan tingkat di mana orang-orang lebih memilih untuk bertindak sebagai individu dibandingkan sebagai anggota dari kelompok. Sedangkan kolektivisme itu suatu atribut budaya yang menjelaskan sebuah kerangka sosial ketat di mana orang-orang mengharapkan yang lain dalam kelompok yang menjadi bagiannya untuk merawat dan melindungi mereka. Yang ketiga ada maskulinitas versus feminitas. Jadi maskulinitas itu tingkat di mana budaya menyukai peran-peran maskulin tradisional seperti pencapaian, kekuasaan, dan kendali berlawanan dengan pandangan pria dan wanita adalah sama. Sedangkan feminitas, budaya melihat sedikit perbedaan antara peran pria dan wanita serta memperlakukan wanita sama dengan pria dalam segala hal. Selanjutnya ada penghindaran ketidakpastian. Di sini menjelaskan bahwa tingkat di mana orang-orang dalam suatu negara lebih memilih situasi yang terstruktur atau tidak terstruktur menentukan penghindaran ketidakpastian mereka. Yang kelima, ada orientasi jangka panjang dan orientasi jangka pendek. Jadi orang-orang dalam budaya dengan orientasi jangka panjang melihat masa depan dan mengurangi kebijaksanaan. Sedangkan orientasi jangka pendek, orang-orang menilai mereka lebih siap menerima perubahan dan tidak melihat komitmen sebagai rintangan untuk berubah. Lalu yang terakhir ada kerangka Globe. Jadi Globe itu adalah singkatan dari global dan efektivitas perilaku organisasi untuk menilai budaya. Jadi program ini merupakan suatu investigasi lintas budaya yang berkelanjutan atas kepemimpinan dan budaya nasional yang dimulai pada tahun 1993. Dengan menggunakan data dari 825 organisasi di 62 negara, tim Globe mengidentifikasi 9 dimensi yang membedakan budaya nasional menyerupai dimensi-dimensi Hofstede. Perbedaan utama dari keduanya ialah kerangka Globe menambahkan dimensi-dimensi seperti orientasi kemanusiaan, lalu
Lalu orientasi kinerja di mana masyarakat mendorong dan menghargai anggota kelompok atas perbaikan kinerja dan kesempurnaan. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terlalu cepat intonasinya dan kurang jelas intonasinya atau banyak kesalahan kata. Terima kasih dan sampai jumpa.